wakhlisil amal, ikhlaslah dalam beramal. Ikhlaslah di dalam beramal. Kenapa? Fa innan naqida, maka sesungguhnya yang maha meneliti ay al-mu'tabir al-mumayyiz bainal hasan al-qabih, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, basirun, maha melihat. Ya, jadi harus diikhlaskan, belajar ikhlas di dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu, maha melihat dia amal perbuatan yang kita lakukan beserta niat yang ada dalam hati kita. Jadi bukan hanya amalnya saja, tetapi niatnya yang terdapat di dalam hati kita kelihatan. Itu ya hasan wal qabih, baik atau buruknya niat kita. Makanya perbaiki niat kita yang ikhlas di dalam beramal supaya kita selamat di dunia dan juga lebih-lebih nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati Pak DKM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jamiat Taqwa, ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian yang kemarin, bagian yang keempat ya,
dari 10 bagian dalam kitab Nasaihul Ibad. Kemarin baru sampai makalah pertama, baru setengah ya, yang menceritakan tentang petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Yang kemarin ya Abu Dzar jadi di Sabinah gitu ya, kemarin baginda Rasul menyuruh kepada Abu Dzar supaya memperbaharui perahu. Fainal bahra amikun, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Jadi maksudnya kehidupan dunia itu diibaratkan seperti samudra yang sangat luas, samudra sangat dalam, penuh dengan gelombang-gelombang gitu ya. Kehidupan yang isinya banyak juga kemaksiatan, godaan-godaan, halangan-halangan dan juga rintangan-rintangan. Wahudil jadda, dan kedua bawalah bekal gitu ya. Bekal yang cukup, bekal yang banyak untuk menempuh perjalanan sangat panjang. Fa'ina safara ba'idun, karena sungguhnya perjalanan yang akan kita tempuh menuju akhirat sangat jauh itu ya. Wa khafifil himla, dan ringankanlah beban yang kita bawa. Fa'inal aqabata kaudun, karena sesungguhnya rintangan itu yang sangat berat sekali. Itu ya, sampai sana ya. Selanjutnya wahlisil amal. Selanjutnya petunjuk baginda Rasul khusus kepada Abu Dzar, umum kepada kita semuanya. Wakhlisil amal, ikhlaslah dalam beramal. Ikhlaslah di dalam beramal. Kenapa? Fa innan naqida, maka sesungguhnya yang maha meneliti ay al-mu'tabir, al-mumayyiz bainal hasan al-qabih, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basirun, maha melihat. Ya, jadi harus diikhlaskan, belajar ikhlas di dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu, maha melihat dia amal perbuatan yang kita lakukan beserta niat yang ada dalam hati kita. Jadi bukan hanya amalnya saja, tetapi niatnya yang terdapat di dalam hati kita kelihatan gitu ya, hasan wal qabih, baik atau buruknya niat kita. Makanya perbaiki niat kita yang ikhlas di dalam beramal supaya kita selamat di dunia dan juga lebih-lebih nanti di akhirat. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan, tuba liman tabat lahu khutwatun wahidah fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Tuba liman taubat lahu, bahagia liman, bagi orang taubat yang baik atau yang bagus, lahu, bagi orang tersebut apa? Khutwatun wahid, setiap tindakan atau setiap jengkal gitu ya, langkah kakinya, fi umrihi, di dalam umur,
di dalam umurnya, la yuridu biha, dia tidak bermaksud biha dengan khutbah tersebut, langkah kakinya tersebut, illallah ta'ala, kecuali yang dia tuju, yang dia maksud hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selamatlah bagi orang-orang yang baik niatnya, yang setiap langkah kakinya, gerak-gerik tubuhnya, tarikan nafasnya, semuanya yang dia maksud tidak adalah terkecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia maksud, yang dia tuju hanya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh bahagialah orang yang tersebut. Masya Allah. Wa ma huduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma'ad radhiyallahu anhu. Dan ini didasarkan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ma'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Akhlisil amala, akhlis, ikhlaslah kamu al-amala, di dalam beramal. Ya jazika minhul qalil, maka yang sedikit pun minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya jazika akan mencukupimu. Jadi intinya ikhlas ketika kita di dalam beramal. Ketika kita ikhlas, yang kita tuju, yang kita maksud hanya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, yazika minhul qalil, maka Allah akan beri kecukupan kepada kita, walaupun dari perkara yang kita pandang, kita anggap sedikit. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak ikhlas di dalam beramal, nanti Allah tidak akan memberikan kecukupan kepada kita, walaupun kita pandang dari barang-barang yang sangat banyak, tidak cukup terus. Ternyata intinya adalah kurang ikhlas. Itu ya. Makanya sing ikhlas, ikhlas dalam menghadapi semua gitu ya. Amal-amal perbuatan kita sing ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan kecukupan buat kita. Masya Allah. Wa an-nas dan juga dari Imam An-Nas, kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa ahidun biyadi Abi Dzar. Pada satu hari baginda Rasul pernah keluar, wa huwa ahidun biyadi Abi Dzar, sedangkan baginda Rasul memegang tangan Abu Dzar. Dia orang yang sangat dekat nih, Abu Dzar. Dipegang tangannya Abu Dzar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda Rasul bersabda, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, a'alimta anna baina aidina aqabatan kaudan la yas'aduha illal mukhifun. Wahai Abi Dzar, a'alimta, apakah kamu tahu, anna baina aidina aqabatan kaudan, bahwa sesungguhnya baina aidina, di hadapan kami, ada aqabatan kaudan, ada jalan yang sangat tinggi, yang sangat sulit, atau tanjakan gitu, kalau bahasa tanjakan gitu. Jadi di depan kita itu ada tanjakan yang sangat jauh, yang sangat tinggi. La yas'aduha illal muhibbun, yang tidak bisa akan menempuh itu ya tanjakan tersebut, illal muhibbun, kecuali orang-orang yang ringan, kecuali orang-orang yang meringankan beban. Kita bayangin Pak, kalau nanjak gitu ya, jalannya nanjak, kita bawa beban banyak, wah tambah berat. Abot.
Tapi ketika kita menanjak jalan yang menanjak, tapi beban yang kita bawa ringan, maka akan gampang kita untuk mendaki jalan yang sangat menanjak. Jadi kata Rasul, sesungguhnya di depan kita itu ada tanjakan gitu, yang tidak bisa mendaki tanjakan tersebut kecuali orang-orang yang meringankan bebannya. Qala rajul ya Rasulullah aminal muhifin ana aminal muskilin. Ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, aminal muhifin ana aminal muskilin. Wahai baginda Rasul, apakah saya itu termasuk orang yang ringan bebannya ataukah yang berat? Tuh ya. Itu tuh seorang laki-laki nanya, ya Rasul, apakah saya ini termasuk orang yang ringan bebannya ataukah yang berat? Oh, qala baginda Rasul menjawab, indaka ta'amu yaumin. Nah, balik nanya Rasul, apakah kamu memiliki makanan yaumin satu hari? Qala, kata laki-laki yang nanya tadi, na'am indi ta'amu yaumin. Betul ya Rasul, saya memiliki makanan untuk satu hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul terus bertanya, wa ta'amun gadin, apakah kamu memiliki makanan untuk besok? Qala, maka si laki-laki tadi menjawab, na'am. Iya Rasul, besok saya pun masih punya makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun bertanya kembali, wa ta'amu ba'da gadin, apakah kamu memiliki makanan untuk lusa? Itu ya. Qala, maka si rajul laki-laki yang nanya tadi menjawab, la, tidak Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, lau kana indaka ta'amu salasati ayyam kunta minal musqilin. Ini kata Rasul ya. Lau kana indaka ta'am, seandainya kamu memiliki bekal makanan untuk 3 hari, ya, seandainya kamu memiliki bekal makanan untuk 3 hari, kunta minal muskilin, maka kamu termasuk orang yang berat bebannya nanti. Masya Allah, 3 hari Pak. Kalau kita seminggu, bahkan ada yang sebulan ya stok makanan ya Bu. Iya, takut gak makan kitanya. Gitu ya. Tapi pelajaran Rasul itu tidak pernah menginapkan makanan. Gitu ya. Rasul itu tidak pernah menginapkan makanan gitu. Makanan itu habis buat 1 hari. Besok urusan besok. Rizkinya buat besok lagi. Kita mau gitu ya, sebulan stoknya, takut gak bisa makan ya, kalau gak makan mati kan gitu kita mah. Betul ya Bu ya. Udah ada juga orang yang gak makan gak mati, tapi ada juga orang yang makan mati gitu ya. Allahu Akbar, biasa 3 surah ya. Ya Allah, seperti itu. Kalau kita punya bekal berarti kalau seminggu kita termasuk muskilin, orang yang berat nanti beban kita untuk menghadapi tanjakan, menghadapi kehidupan kita. Masya Allah, sampai-sampai udah buruk makanan tehnya di dalam kulkas. Betul ya Bu? Tiap hari kita buang nasi. Ini bener apa enggak nih? Tiap hari buang nasi, buang makanan sisa setiap hari. Masya Allah. Rasul itu tidak pernah Rasul itu tidak pernah gitu ya, menimbun atau menyimpan makanan gitu ya buat besok gitu.
Insyaallah besok ada lagi gitu rezekinya itu buat besok. Masya Allah. Kita mah nggak bisa ya Pak ya, keyakinan kitanya lembek. Betul ya, ya Bu ya, model kita mah lembek keyakinannya gitu. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Bu ya. Sing yakin. Masalah rezeki itu sudah Allah tentukan. Awas ya, Allah itu sudah menentukan rezeki kita. Ya, sejak kita dalam perut ibu kita 4 bulan itu sudah Allah tuliskan. Allah suruh malaikat atau biruh binafir ruh wa nufihu fihi ruh. Allah tiupkan ruh, suruh malaikat itu meniupkan ruh kehidupan kepada si janin. Ya janin hidup tuh udah 4 bulan. Bukan hanya meniupkan ruh kehidupan, tetapi untuk bikat bi rizkihi, bikat bi ajalihi itu gitu. Itu ya, Allah suruh nulis apa rizkinya. Makanya rizki kita nggak pernah ketukar Bu. Yakin ke Allah bahwa rizki kita gak mungkin tertukar dengan orang lain. Bahkan dengan suami, kalau hidup punya suami, dengan suami ibu, atau suami yang punya istri dengan istrinya nggak mungkin ketukar dan nggak mungkin sama. Betul ya? Gitu ya. Walaupun satu rumah pun gitu Allah jodohkan gitu, tetap rezekinya nggak mungkin sama. Beda. Itu ya, rezekinya sudah diatur. Cuma kalau urusan rezeki itu berdampingan sekali dengan ajal. Itu ya. Kenapa? Karena kalau sudah habis rezekinya, maka ajal pun datang. Kalau sudah datang ajal, berarti rezekinya habis. Itu, Masya Allah. Itu ya, makanya banyak orang yang sehat meninggal, gitu ya. Orang yang sakit meninggal, orang masih muda, bayi, apalagi yang sudah apalagi yang sudah berumur, ya Allah. Itu ya. Nah, kita teruskan. Itu nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abi Dzar. Itu ya. Kemarin itu supaya apa? Lupa lagi ya. Membaguskan niat, ahsinun niat, membaguskan niat, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, terus mengikhlaskan amal tuh. Itu mengikhlaskan amal. Jadi ada 3 hal ya. Jadi intinya makalah yang pertama ini adalah ada 3 poin. Yang pertama, niat sing bagus, sing bersih, sing murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencari bekal, menimbun bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan akhirat, perjalanan sangat panjang. Kemudian ringankan beban, 4 ya. Meringankan beban. Nah, yang keempat, mengikhlaskan amal. Itu yang makalah yang ke satu, yang pertama. Selanjutnya wal maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua. Makalah yang kedua ini akan menceritakan tentang perkara yang baik di antara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah rahimahullah ta'ala, semoga Allah selalu merahmatinya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan arba'atun ay minal hisali hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Arba'atun minal hisal, ada 4 perkara hasanatun yang merupakan kebaikan. Tuh.
walakin arba'atun minha ahsan, tetapi nah yang 4 lagi minha dari yang 4 tadi ahsanu yang lebih bagus. Ya. Jadi ada 4 perkara yang baik dan ada pula yang lebih baik. Hasanah, nah ini arba'atun minal hiswal hasanatun, 4 perkara yang termasuk hasanah itu baik, bagus, indah. Wa huma yata'allaqu bihil madhu fil ajal wassawabu fil ajal. Itu ya. Yang dimaksud hasanah itu sesuatu yang berhubungan atau selalu berkaitan dengan madh fil ajal. Itu ya, dipuji fil ajal ketika kita di dunia, wassawabu fil ajal, kemudian dapat pahala fil ajal di akhirat. Di dunia dipuji, ketika di akhirat dapat pahala. Tuh, itu hasanah. Makanya ini jadi doa sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh. Tetapi ada lagi yang 4 hal itu lebih baik lagi. Nah, apa nih? Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Rasa malu nih. Rasa malu minar rijali dari laki-laki. Hasanun itu bagus. Jadi kalau laki-laki memiliki rasa malu bagus. Walakinnahu minal mar'ati, tetapi rasa malu minal mar'ati yang dimiliki oleh perempuan itu ahsanu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Itu berarti yang lebih harus punya malu itu siapa? Perempuan. Itu Bu ya. Nah, makanya perempuan itu pintar sekali menyembunyikan perasaan pemalu itu. Makanya ciri akhir zaman, ciri-ciri dekatnya kiamat itu kalau di mana sudah banyak perempuan yang tidak memiliki rasa malu. Nah ini. Oh ya. Kalau sudah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari perempuan sudah banyak tidak memiliki rasa malu, berarti min asratis itu menandakan tanda-tandanya sudah dekatnya kiamat. Perempuan sudah buka-bukaan, ya, joget-jogetan, itu sekarang mah guling-gulingan gitu ya, yang guling-gulingan, ya Allah. Iya. Insyaallah tuh sekarang itu rusak makanya gitu. Karena ketika perempuan sudah rusak maka rusaklah generasi seterusnya gitu. Jadi tandanya itu perempuan gitu ya. Jadi kalau perempuannya sudah rusak, sudah hilang rasa malunya, maka generasi selanjutnya wallahu a'lam bissawab kita nggak tahu. Iya, masya Allah. Nih hati-hati sekarang ya. Gitu. Jadi rasa malu dari para laki-laki itu bagus, tetapi dari perempuan itu lebih bagus lagi. Al-haya apa malu teh? Wa huwa inkibadun nafsi min syai'in hadaran anillami fi. Jadi mengkerutnya hati kita dari sesuatu itu ya. Hadaran anillami fi, ditakutkan yang dihindari apa ada cacian, ada makian fihi dalam sesuatu tersebut. Ketika dilakukan nanti akan dicaci orang. Gitu. Maka itu rasa malu gitu. Selanjutnya wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan.
keadilan. Nah, ini keadilan apa? Adil at-tawassu bainal ifrat wa tafrid. Tuh. Adil itu pertengahan antara berlebihan dan apa ya? Tafrid itu disengker terlalu irit. Jadi antara boros dan irit di sini mah gitu. Jadi antara berlebihan dan kurang. Jadi pertengahan, tengah atas tawassut itu pertengahan. Adil atau memberikan sifat keadilan. Tuh. Min kulli ahadin, dari setiap orang, hasan itu lebih baik. Tetapi keadilan minal umara, dari para pemimpin, dawil wilayah, yang memiliki kekuasaan, ahsanu itu lebih bagus. Kita orang biasa memiliki sifat adil bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi. Siapa yang harus memiliki sifat adil? Umaro, dawil wilayah, orang-orang yang diberikan kekuasaan, ya, orang-orang yang dititipi amanah kekuasaan. Bagi para penguasa yang adil itu lebih bagus. Itu ya, kita adil bagus, pemerintah kita lebih adil lebih bagus. Itu. Selanjutnya wa taubatu ay ruju ilallah. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaihi hasanatun. Itu ya, dari seorang yang sudah tua itu bagus. Walakinnaha minasyabi ahsanu. Tetapi taubat bagi seorang pemuda ahsanu itu lebih bagus. Ini kalau udah tua, rajin ibadah, nah, biasa bagus. Tetapi kalau ada pemuda sudah rajin beribadah, rajin taubat, gitu ya, itu lebih bagus tuh. Masya Allah. Ya kalau udah tua sudah nggak mikir akhirat, mau kapan lagi? Masanya udah lewat, betul gak? Makanya ada ibarat pepatah mengatakan apa? Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Allahu Akbar. Bukannya semakin tua itu semakin sadar, itu mah bahkan semakin jahat, semakin doyan maksiat. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu ya. Jadi insyaallah kalau bahasa kita udah bau tanah gitu ya, masih enggak inget bakal balik ke tanah, udah celaka. Wal jud, selanjutnya cepetin ya. Wal jud, kedermawanan, jud itu ya. Ini bahasa Sunda mah berehan. Ifadatum mayan bagi la li'audin. Jud minal agniya, kedermawanan minal agniya dari orang-orang kaya, hasanun itu bagus. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan, tetapi kedermawanan dari orang-orang fakir, orang-orang yang masih membutuhkan, itu ahsanu lebih bagus lagi. Gitu ya. Makanya nilai nominal uang 1.000 itu bisa beda nilainya, gitu ya, pahalanya akan beda. Kalau yang ngasih orang kaya dan orang miskin, orang fakir itu beda, betul gak? Tuh ya. Jadi ketika orang kaya ngasih 1.000, tuh ya, dengan orang fakir ya yang ngasih 1.000 itu beda nanti, tuh ya. Makanya kedermawanan dari orang kaya itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi yaitu orang fakir tapi dermawan, hebat. Makanya ada ya sekarang banyak yang televisi
YouTube dan sebagainya kita lihat dari media sosial. Dia orang yang sebenarnya tidak punya. Itu cerita tukang beca ya gitu ya. Ketika hari Jumat itu gratis tuh. Ada sekarang yang penjual kalau hari Jumat ada gratisnya gitu, beli 2 gratis 1. Ada yang gitu ya. Atau biasanya 5.000 jadi 4.000 kalau hari Jumat, seperti itu. Ya. Jadi kalau orang-orang kaya mau udah nggak aneh lagi gitu ya. Dan emang sepantasnya gitu ya. Tapi ketika ada orang yang masih membutuhkan tapi bisa ngasih juga, masalah itu lebih bagus lagi. Masya Allah. Makanya sok kita berbagi ya. Baik orang kaya terutama. Nah, orang miskin pun kita harus mau berbagi walaupun semampu kita gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hadami kesusahan, permasalahan-permasalahan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik.